Kalau kita sama-sama mengingat pemenuhan angka kredit penelitian, pasti yang ditanya adalah gimana sih pola perhitungannya? Nah, beberapa dari rekan dosen masih banyak nih yang membingungkan perihal ini. Dan di sosialisasi petunjuk teknis layanan pengembangan karir dan profesi dosen tahap kedua kemarin, udah dirincikan dari mana angka penelitian dihitung, beberapa proporsi minimalnya di tiap jenjang, dan contoh perhitungannya yang bikin rekan dosen itu salah paham. Di video kali ini, kita bakal bahas satu-satu agar lebih mudah dipahami rekan dosen. Oke, kita mulai dari masa transisi dari portfolio ke AK prestasi. Hal pertama yang wajib dipahami rekan dosen itu ada di konsep proporsi AK penelitian. Ini sudah bukan istilah rumit ya, tapi sering disalahartikan. Gini, nah secara sederhananya nih, proporsi AK penelitian itu persentase AK yang berasal dari kegiatan penelitian yang dibandingkan dengan AK kumulatif total sejak TMT jabatan terakhir. Nah, disinilah muncul fase yang bisa disebut masa transisi. Kenapa bisa gitu? Ya, karena sumber AK penelitiannya tuh beda-beda, tergantung dari periode dan status rekan dosen. Kayak gini nih, buat rekan dosen yang berstatus ASN dengan TMT jabatan terakhir sampai 31 Desember 2025, atau rekan dosen tuh tetap non-ASN yang udah mempunyai AK integrasi atau penyetaraan. Maka dari itu, proporsi AK penelitian dihitung dari portfolio penelitian di Sister sejak TMT jabatan terakhir sampai 31 Desember 2025. Yang artinya, publikasi dan luaran penelitian yang selama ini diunggah ke sistem itu masih sangat menentukan pada fase ini. Tapi, mulai 1 Januari 2026, terjadi perubahan besar buat semua rekan dosen tanpa terkecuali. Sumber proporsi AK penelitian nggak lagi diambil dari portfolio lama, tapi dari AK prestasi, yaitu hasil penilaian kinerja penelitian tahunan. Jadi, penelitian harus direncanakan setiap tahunnya, dinilai setiap akhir tahun, dan hasilnya jadi dasar proporsi AK penelitian ke depan. Bukan lagi kerja dadak menjelang naik jabatan. Angka kunci proporsi AK penelitian. Oke, rekan dosen, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang nih, paling bikin jantung berdebar kalau bukan angka minimal proporsi AK penelitian. Dalam juknis terbaru, angka ini udah ditetapkan tegas berdasarkan jenjang jabatan akademik rekan dosen. Lektor, minimal 35% dari total AK harus berasal dari penelitian. Lektor kepala, minimal 40% dari total AK berasal dari penelitian. Dan profesor, minimal 45% dari total AK yang berasal dari penelitian juga. Artinya apa? Semakin tinggi jabatan akademik yang diperoleh rekan dosen nantinya, ya otomatis semakin kuat identitas sebagai peneliti. Bukan cuma pengajar atau administrator akademik. Tapi sebelum masuk ke contoh perhitungan yang ditunggu-tunggu rekan dosen nih, penting banget buat dipahami apa aja jenis luaran yang dihitung sebagai AK penelitian. Gak semua kegiatan otomatis bernilai sama nih. Beberapa luaran utama yang masuk komponen AK penelitian itu mulai dari artikel JIB Q1 sampai Q4 dengan bobot yang berbeda, tergantung dari peringkat kuartil, SJR, IF, dan posisi penulisnya. Artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-3, Proceeding Internasional terindeks Scopus atau SJR atau WOS sebagai pemakalah, lalu ada buku referensi sebagai penulis pertama dan penanggung jawab, paten sebagai inventor utama, lalu ada laporan penelitian hibah kompetitif sebagai ketua. Masalahnya nih, yang sering ngebuat luput dipahami rekan dosen itu, nilai AK nggak cuma ditentukan oleh jenis luarannya, tapi juga oleh peran dan kualitasnya. Satu artikel bisa bernilai besar atau kecil, tergantung dari posisi penulis dan level jurnalnya. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Contoh perhitungan proporsi AK penelitian. Baik rekan dosen, sekarang nih kita masuk ke bagian paling krusial, yaitu di contoh perhitungan nyata. Nah, di dalam juknis tanggal 20 Februari 2026, udah dicontohkan pola atau alur perhitungan untuk mencari tahu apakah poin AK penelitian kita itu udah sesuai atau terpenuhi batas minimal yang udah ditentukan atau belum. Di sini coba kita breakdown sama-sama ya, biar lebih jelas. Kita ambil contoh rekan dosen yang posisinya sekarang itu ada di lektor kepala
yang bertujuan untuk ke jenjang jabatan akademik profesor dengan kebutuhan angka penelitian di 45%. Nah, di sini rekan dosen tuh memenuhi persyaratan dengan mengumpulkan satu publikasi JIB sebagai penulis pertama plus korespondensi dalam kurung SJR lebih dari 0,25 plus Q2 dengan nilai 37,5 AK kali 60% sama dengan 22,5 AK, dua publikasi JIB sebagai penulis pertama SJR lebih dari 0,1 plus Q2 dengan nilai 2 kali 37,5 AK kali 40% sama dengan 30 AK, lalu satu publikasi JIB sebagai penulis anggota SJR lebih dari 0,2 plus Q3 dengan nilai 35 AK kali 20% sama dengan 7 AK. Dua publikasi proceeding internasional terindeks SJR plus Scopus plus WOS sebagai penulis pertama plus presenter pemakalah dengan nilai 2 kali 20 AK kali 60% sama dengan 24 AK. Satu publikasi buku referensi sebagai penulis pertama plus penanggung jawab dengan nilai 40 AK kali 60% sama dengan 24 AK. Tiga publikasi JIB sebagai penulis anggota, jumlah anggota 3, penulis pertama sekaligus korespondensi, SJR lebih dari 0,1 plus Q2 dengan nilai 3 kali 37,5 kali 40% dibagi 3 sama dengan 15 AK. Satu publikasi JIB sebagai penulis anggota, jumlah anggota 5, penulis pertama sekaligus korespondensi, SJR lebih dari 0,1 plus Q3 dengan nilai 35 AK kali 40% dibagi 5 sama dengan 2,8 AK. Dua publikasi jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus korespondensi dengan nilai 2 kali 25 AK kali 40% sama dengan 20 AK. 4 publikasi jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus korespondensi dengan nilai 4 kali 20 AK kali 40% sama dengan 32 AK. Satu sertifikat paten sebagai inventor utama dengan nilai 40 AK kali 60% sama dengan 24 AK, dua laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua dengan nilai 2 kali 2 AK kali 60% sama dengan 2,4 AK. Setelah seluruh perhitungan dijumlahkan, maka diperoleh total keseluruhan angka penelitian yang rekan dosen kumpulkan itu ada di 203,7 AK. Nah, angka ini masih belum dibandingkan dengan kebutuhan proporsi. Misalnya nih, total angka kumulatif yang disyaratkan itu ada 450 AK. Maka proporsinya dihitung kayak gini, 203,7 dibagi 450 kali 100% yang hasilnya itu di 45,27%. Artinya apa? Syarat minimal 45% dari total proporsi angka penelitian untuk menuju profesor udah terpenuhi dan layak untuk mengusulkan ke jabatan profesor. Inilah titik di mana banyak dari rekan dosen itu sadar bukan kurang kerjaannya, tapi salah menghitung dan salah fokus sejak awal. Dan disinilah banyak yang pada akhirnya sadar bukan kurang kerjanya selama ini, tapi sejak awal salah di perhitungan, salah ngebaca proporsi dan salah fokus. Perlu diingat juga sesuai ketentuan penilaian kinerja dosen buat kenaikan jabatan akademik berdasarkan aturan yang terbaru, penilaian nggak cuma di angka prestasi aja. Memang, angka prestasi krusial dalam pengusulan kenaikan jabatan, tapi kinerja rekan dosen juga dinilai dari capaian SKP atau sasaran kinerja pegawai dan evaluasi kinerja tahunannya. Artinya, publikasi banyak tapi kalau SKP nggak tercapai atau nggak sinkron lah dengan perencanaan kinerja tahunan, ya tetap aja jadi hambatan dalam proses kenaikan jabatannya. Jadi, strategi terbaik hari ini bukan cuma produktif dan mengumpulkan angka, tapi wajib menyelaraskan 3 hal sekaligus. Perencanaan kinerja tahunan lewat SKP, capaian tridharma yang terukur, dan perhitungan proporsi angka yang tepat sesuai juknis terbaru. Karena, naik jabatan akademik itu bukan cuma soal kerja kerasnya, tapi bekerja terarah, terukur, dan juga sesuai regulasi. Sistem ini sebenarnya bukan untuk mempersulit rekan dosen, justru sebaliknya untuk memastikan kalau jabatan akademik benar-benar mencerminkan kekuatan riset rekan dosen. Proporsi angka penelitian memaksakan kita buat memikirkan ke suatu hal yang lebih strategis lagi, dengan mempersiapkan roadmap riset yang kuat sesuai kepakaran, memilih luaran yang tepat, mengatur peran penulis, dan merencanakan penelitian sejak jauh hari, bukan lagi kerja banyak, tapi tidak terarah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.